semua. Ramaku ada 5.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Magic Listener. Hari ini hari Kamis 6 Maret 2008, berproses menuju kesejatian diri bersama saya Sandy Nugroho sambil menunggu kedatangan host yang sebenarnya ya, Kak Indra. Oke, kita sudah terhubung dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Wo ya? Suara saya berubah ini. Kenapa Wo? Biasanya ketemunya cowok, ini cewek. Jadi agak lain gitu ya? Iya. Selamat malam juga untuk Anda yang mendengarkan lewat Mitra Marga Katulistiwa 102,6 FM Pontianak Indovision Channel 204 dan live streaming di www.ramakfm.com. Silahkan untuk Anda langsung bertanya dengan Siwo ya di 6332705 atau SMS 0818801058. Wow, sudah ada Pak Khairul Usman nih Wo. Assalamualaikum Pak Khairul. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dengan Siwo Pak Khairul? Ya? Langsung dengan Siwo. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya Pak Usman silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siwo. Yuk. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya berharap semoga Pak Siwo tetap sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Saya ingin sharing tentang sebuah kegelisahan saya di akhir-akhir ini. Di satu sisi ya, saya yakin betul bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini atas pengetahuan Dia, tidak ada satupun yang terlepas dari pengetahuan dan kekuasaannya. Ketika saya dihadapkan pada sesuatu harapan, keinginan, saya mengalami sebuah ya semacam kewaswasan terjadi atau tidak. Nah, ketika mengalami hal seperti itu, saya meyakinkan diri saya bahwa sesungguhnya Allah itu menginginkan yang baik-baik bagi setiap manusia. Tapi ketika hal itu belum tersampai apa yang menjadi harapan saya atau keinginan saya bertanya, ya Allah, saya tidak tahu betul apa yang saya minta ini. Jangan-jangan dalam rangka sebuah egoisme yang tidak terkontrol atau semata-mata nafsu saya. Padahal satu sisi saya yakin betul bahwa sesungguhnya Allah Maha Tahu dan menginginkan yang baik-baik bagi semua umat manusia. Nah, dalam kondisi seperti itu saya ingin bertanya dan sharing dengan Pak Siwo, bagaimana mestinya menyikapi kondisi seperti itu. Satu sisi bahwa sesungguhnya kita harus yakin betul bahwa sesungguhnya Allah itu menghendaki yang baik-baik bagi kita. Tapi ketika kita semacam ketidaksabaran kita tentang harapan atau keinginan yang kita ingin capai, nah bagaimana menetralisir suasana batin atau menghilangkan waswas itu Pak ya? kita supaya segera terwujud. Nah, demikian pertanyaan sekaligus sharing saya Pak Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Siwo silahkan. Panjang Siwo ya. Yang sangat menarik itu semangat beliau ya. Tapi kalau enggak kayak gitu, enggak Pak Khairul. Iya, Pak Khairul emang ini ya Pak ya. Pinter ya Pak ya. Sampai teman-teman hafal tuh nama dia. Oke, silahkan Siwo, monggo. Iya, saya ambil ya. Iya. Kepada seluruh Magic Listener beserta seluruh staf dan keluarga besar Ramakul, semoga Kian diberkahi dan semoga Kian mampu berlari menuju kesejatian diri dalam rangka menata jalan kebahagiaan mendekat kepada sumber kebahagiaan ilahi Rabbi. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Magic listener yang berbahagia. Sebagai biasa, mengingat ulang kembali, saya di sini duduk
sebagai teman sharing Anda, bukan narasumber dan tidak mewakili pihak manapun, apalagi agama tertentu, apalagi agama Islam yang sangat tinggi menurut keyakinan saya. Saya hanya bisa men-sharingkan apa yang saya pahami benar saat ini, meskipun kebenaran saya masih sangat relatif, bisa dikoreksi dan bisa direvisi, dan saya masih dalam rangka pembelajaran dan pembelajaran terus seperti itu. Jadi mohon jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Semoga acara kita ini bisa menambah sekedar manfaat tambahan mudah-mudahan, dan kayaknya meskipun sekedar, kalau kita cermati kewaspadaan niat kita, sekedar manfaat tadi bisa berupa dan bernilai yang sangat berguna bagi penyempurnaan kebahagiaan kita. Dan tidak kesempurnaan kecuali manakala kita semakin mendekat kepada sumber kesempurnaan itu. Manakala kita salah mendekat yang bukan kepada sumber kesempurnaan, maka kita akan terjebak kepada yang semacam kebahagiaan yang sering disebut sebagai fatah mursyana. Dan kita masuk ke yang pertama yang sudah diawali oleh Mas Khairul Usman. Terima kasih Mas Khairul. Saya selalu iri dengan semangat penjenengan. Beliau mengangkat yang pertama, selalu tidak pernah lupa beliau berharap saya sehat walafiat. Tapi mohon jangan kecewa kalau secara fisik itu permohonan penjenengan tidak mungkin akan terkabul seterusnya, karena kita sudah tahu semua bahwa masa depan fisik itu pasti sakit, hancur, mati, berkalang tanah, itu pasti. Nah, mudah-mudahan harapan beliau itu bisa menyentuh kepada hal yang sifatnya memang bisa untuk selalu sehat dan bisa saja tidak pernah sakit, tapi hanya pada nilai-nilai spiritual yang bisa seperti itu. Tapi kalau dalam mana fisik, kita setiap kita harus selalu siap bahwa suatu saat pasti kita sakit. Meskipun kita dikerumuni oleh ribuan dokter spesialis, tapi hukum itu nggak bisa diinterupsi lagi, bahwa masa depan dari fisik adalah sakit, rusak, hancur, dan mati, atau mati dulu baru hancur bisa. Jadi kita harus selalu siap. Suatu saat kita pasti akan sakit, atau suatu saat kita akan rusak fisik kita, suatu saat kita juga akan mati. Itu pasti, nggak bisa menafikan lagi. Ya, saya berharap harapan Mas Khairul mudah-mudahan bisa menyemangati saya untuk semakin mensehatkan spiritual saya. Ya, kalau menyehatkan yang fisik, ya sekedarnya aja lah, wajar-wajar deh. Yang penting fisik kita pakai kerja dan kita berikan hak-haknya. Agar kita tidak overlapping, karena begitu kita perhatikan kesehatan fisik, toh akhirnya sakit juga. Nah, ada yang lebih esensial, kita selalu memperhatikan bagaimana spiritual kita sehat, dan dia akan bisa sehat selama-lamanya. Yang kedua, beliau mengangkat tentang masalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apapun, baik yang dulu, sekarang, yang akan datang, dalam seluruh kesemestaan waktu, bahkan di luar kesemestaan waktu, di seluruh kesemestaan alam cipta, bahkan di luar alam cipta, yaitu tentang dirinya sendiri. Allah Maha tahu segala-galanya, dan tidak ada satupun pengetahuan Allah yang meleset. Tidak ada satu titik pun pengetahuan Allah yang keliru, karena pengetahuan Allah sempurna. Allah Al-Alim. Nah, kasusnya adalah saya memohon kepada Allah sesuatu yang sangat saya yakini benar dan sangat saya butuhkan. Namun demikian, belum tentu yang saya yakini benar, yang saya sangat butuh terhadap sesuatu itu pasti pas. Nah, kan Allah yang lebih tahu, gitu kan? Kalau pengetahuan kita, sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang saya minta, sangat saya perlu terhadap itu. Ya, tapi kan kita harus kembali ke diri bahwa kita ini begitu banyak hal-hal yang kita tidak mengerti. Rata-rata semua orang pengen kaya sih, kaya. Maksudnya banyak uang, banyak harta gitu ya. Tetapi apakah
kalau saya itu kaya itu relevan dengan diri saya, dengan kondisi keluarga saya, dengan kondisi lingkungan saya, masa lalu dan masa depan saya, apakah itu relevan? Kita kan nggak ngerti. Kan sudah banyak kasus tuh. Pada saat masih miskin, itu suami, istri, dan anak-anak itu begitu enjoy, begitu tentram, begitu sejahtera, baik-baik gitu ya. Mulai kaya loh, kok ada macam-macam nih. ya mungkin karena kekayaan yang berkahnya kurang kali, bisa seperti itu. Tapi kalau kekayaan yang halal, pasti. Apalagi dalam mencari uang diniatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Jadi bisnisnya juga merupakan ibadah. Ya nggak bakalan begitu deh. Justru semakin kaya akan semakin tentram, semakin kaya akan semakin bisa membantu pihak lain yang membutuhkan dan seterusnya. Itu satu contoh bahwa kekayaan tidak pasti relevan kepada setiap individu. Pada contoh-contoh yang ekstrim itu dicontohkan juga figur-figur kebenaran yang justru dicontohkan dalam kemiskinan. Misalnya seperti itu ya. Permasalahannya adalah bagaimana nih saya harus bersikap ya. Saya ini sangat yakin yang saya pahami benar, yang saya minta, yang saya mohon benar, dan saya sangat butuh seperti itu. Tapi kan tetap juga Allah yang paling tahu apakah permohonan saya ini pas atau tidak. Padahal pasti Allah akan selalu memberi sesuatu yang paling baik buat kita. Sepanjang yang saya bisa sharingkan adalah bahwa kita diperintah untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah itu Maha Kaya, jadi sangat pas kalau kita meminta kepadanya ketimbang kepada orang lain yang tidak Maha Kaya, meskipun dia kaya raya tapi tidak Maha Kaya kan. Kalau kita meminta ke yang Maha Kaya itu ya sesuatu yang sangat klop. Allah Maha Kaya dan memerintah kita untuk meminta, kemudian kita meminta. Itu satu hal. Jadi kita meminta dan memohon kepada Allah itu sesuatu yang baik. Apapun yang kita minta, karena di situ ada secara tak tersirat bahwa kita tengah mempunyai pemahaman bahwa Allah lebih, sehingga kita bergantung kepadanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, terlepas permintaan kita itu tepat atau tidak, itu tentu masing-masing kita punya kapasitas yang berbeda-beda. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi kedewasaan kita, semakin tinggi ma'rifah kita, maka permohonan itu akan semakin pas. Semakin kita lemah dalam ma'rifahnya terhadap Allah, ya, apalagi kemudian didominasi oleh bentuk egoisme, maka sering terjadi permintaan dan permohonan itu berangkat dari bentuk egoisme. Tetapi yang pertama tadi tidak hilang, yaitu bahwa seseorang yang dia meminta, memohon kepada Allah, itu sudah satu nilai baik. Kedua, permohonannya salah atau benar, kalaupun permohonannya itu tidak tepat, ya kan Allah Maha Bijak, Allah Maha tahu. Ini hambaku minta kepada aku, meskipun permintaannya lucu sekali ya, tapi kan paling tidak itu tidak ada nilai tersendirinya, ada hubungan antara dia dengan Tuhannya. Kalau permintaan yang salah itu tidak disengaja karena dia taunya begitu, seperti ya kan anak-anak kita sering meminta sesuatu yang tidak relevan terhadap dirinya meskipun dia merasa sangat butuh. Ya akhirnya kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu Maha Tahu dan selalu memberi kepada kita yang terbaik, yang relevan untuk kita, tidak mesti yang terbaik untuk kita itu seperti yang kita inginkan. Maka kita dalam meminta kepada Allah, dalam memohon kepada Allah juga kayaknya seyogianya kita dengan sangat sungguh-sungguh dan dengan memupuk rasa keyakinan bahwa permintaan saya ini akan dikabulkan. Tentu itu bisa seperti itu kalau kita sudah mendasari bahwa permohonan atau permintaan yang kita ajukan kepadanya itu
sesuatu yang benar. Kalau kita sudah tahu bahwa apa yang saya mohon itu tidak benar, kita tidak akan bisa meyakini bahwa ini akan dikabulkan, yakin akan dikabulkan. Itu tidak akan tumbuh karena kita sudah bertentangan dalam diri kita sendiri. Loh, ini doamu salah loh. Oh, maaf, bukan doa ya, permohonan ya. Kita sedang membahas tentang permintaan atau permohonan kepada Allah. Kita sedang tidak membahas tentang masalah doa. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, ya, dan yang terbaik itu belum tentu yang sekarang saya inginkan, maka selepas kita meminta dan memohon kepada Allah, kita harus berani mengembalikan kepada kemaha-pengetahuan Allah. Ya Allah, inilah yang aku bisa, aku butuh, aku merasa ini benar. Namun demikian, Engkau lebih tahu tentang segalanya. Apakah ini relevan kepada saya atau tidak? Kalau memang tepat, ya pasti Engkau memberikan. Tapi kalau tidak tepat, ya pasti Engkau akan mengganti dengan yang lebih tepat. Ya kayaknya dasar sikap kita terhadap yang maha mengetahui kayaknya begitu sih. Ya. Jadi pertama kita memohon kepada Allah itu satu nilai baik tertentu. Kalau permintaannya itu benar, itu yang diharapkan. Permintaannya tepat, relevan dengan diri kita, maka pasti terpenuhi. Kalau ternyata itu tidak relevan, maka pasti akan diganti dengan yang lebih relevan. Nah, soal kapannya, itu Allah yang lebih tahu. Cepat atau lambat dan sebagainya, ditunda atau tidak dan seterusnya, Allah lebih tahu tentang itu. Jadi kita tidak perlu kemudian, saya sudah berdoa sekian lama, nggak pernah dikabulin. Itu kan berarti kita mendikte kan. Kita belum yakin benar bahwa Allah Maha Tahu dan Allah Maha Pengasih. Kalau begitu, perlu diperdalam lagi pembahasan tauhidnya bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Adil dan Maha Pengasih, penyayang dan selalu memproses kita untuk semakin lebih sempurna. Kemudian ketiga, manakala permintaannya itu salah, asal tidak disengaja, itu tidak apa-apa, Allah Maha bijak kok. Seperti anak kecil yang meminta kepada orang tuanya, padahal meminta itu dalam rangka dia ingin baik, tapi orang tua bisa melihat, ini anak ini nggak relevan ini permintaannya. Ya betul sih, mungkin dia butuh sih komputer, tapi kan dia kan baru kelas ini di bawah TK itu itu playgroup misalnya, belum relevan untuk dia. Ada yang harus lebih primer untuk dia pelajari. Misalnya seperti itu, meskipun permintaan baik, tapi kurang relevan padanya. Orang tua akan tahu itu. Nah, Allah jauh lebih tahu dari sekedar orang tua yang bijak kan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah kita memohon kepada Allah, manakala kita memohon dengan segala kebenaran yang kita pahami, bahwa yang saya mohon itu benar untuk kebaikan saya, ya kita tidak boleh kemudian mematok, mentarget bahwa ini Allah harus mengabulkan karena ini saya sangat butuh. Saya sangat butuh ini. Ya, itu namanya bukan meminta, itu namanya memaksa, mendikte namanya. Ya enggak lah, masa kita yang bodoh mendikte yang maha pandai, kan enggak toh. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, tugasku sudah aku lakukan. Aku engkau suruh untuk meminta kepadamu. Aku sudah minta yang saya rasa menurut pemahaman saya permintaan yang baik, permintaan yang bisa untuk menyempurnakan saya. Namun demikian engkau lebih tahu dengan segalanya. Maka tugas saya sudah saya lakukan sebagai seorang hamba dan aku serahkan kepadamu. Apakah ini relevan untuk saya atau tidak? Sehingga orang yang meminta dan memohon kepada Allah tidak pernah ada rasa kecewa. Nah, kalau ada pernah rasa kecewa, saya sudah meminta, enggak dikabul-kabulin, itu di situ ada bentuk egoismenya. Jadi ingin memaksakan kehendaknya kepada Allah, padahal dia tidak lebih paham, tidak lebih tahu tentang dirinya dibandingkan pengetahuan Allah. Jadi dengan dasar tauhid yang benar, maka apapun yang kita lakukan dalam rangka meminta dan memohon kepada Allah tidak akan membuahkan kecewa apapun. Dan dia sudah melakukan tugasnya, dia sudah sukses di dalam menghamba kepada Allah terkait dengan masalah kita diperintah untuk meminta dan memohon kepadanya. Ya kayaknya begitu. Jadi tetap deh kita harus tahu diri bahwa kita ini hamba sedang memohon kepada Allah Tuhan kita yang maha pandai, maha pengasih, maha penyayang. Ya
Kayaknya gitu Mas Khairul. Saya mohon maaf kalau kali ada kekurangan-kekurangan. Nanti biar ditambahin sama Mbak Sandy nih. Aduh, Siwo, saya belum cukup ilmu nih. Ya kita kan sama-sama belajar lah. Diseringkan dengan Siwo aja deh ya. Silakan yang lain banyak listener di 6332705 langsung dengan Siwo Agus Hidayat atau SMS 0818801058. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Lili di Cibitung. Pak Lili di Cibitung. Apa kabar Pak Lili? Baik. Oke, silakan langsung dengan Langsung Siwo. ya? Iya langsung Pak. Sugeng dalu Pak Siwo. Sugeng Dalu, Assalamualaikum. Aduh, iya Pak Siwo nih. Saya masih terdampar di ini ya, di judul sharing ini. Kalau dulu minggu kemarin kayaknya sejatinya itu, ya sekarang baru sementara lah. Oke, udah terus itu Pak. Gimana terus? Untuk kalau di depan itu kayaknya sejatinya mati deh Pak Siwo ya. Apa itu? Jelas Gitu. bisa diulang? Pak Lili bisa diulang Ya, Pak di depannya Lili? mati dong sejatinya. Kalau di depan kan endingnya mati. Gitu. Endingnya, Gitu Pak Siwo. heeh. Jadi kira-kira gimana nih Pak Siwo? Mungkin bisa di-share. Gimana? Pak Lili, mohon bisa dijelaskan lagi Jelas. pertanyaannya bagaimana ke Minggu lalu saya diterangkan kalau sejatinya itu sekarang kan sementara. Sejatinya kata Pak Siwo di depan gitu loh. sejatinya di depan, Wo. Di depan berartinya di depan kayaknya endingnya mati. Oh, Gitu. Oke. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Lili. Siwo silahkan. Ya, saya berusaha, mudah-mudahan kalaupun saya salah paham dalam menanggapi Mas Lili ini, masih ada lah yang connect. Iya. Terima kasih Mas Lili di Cibitung. Mungkin ya saya agak lupa, mungkin beliau ini yang kemarin mengangkat permasalahan tentang kesejatian diri. Kalau saya tidak salah ingat loh ya. Dan kalau saya tidak salah ingat juga, kan kesejatian diri itu sudah ada. Sementara kemarin kayaknya saya menseringkan bahwa kesejatian itu ada di sono. Sekarang kita baru mau berproses ke sono, gitu kan. Nah, tapi kan ending dari ke depan kita itu kan mati. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah menanggapi, nggih, Mas Lili, mohon dimaklumi. Kalau endingnya mati, sekarang saya tanya mati itu apa? Nah, itu lah. Ending mati. Kalau kita bahas tentang fisik saya, iya sih. Bahwa ending, jadi akhir, the end-nya dari fisik saya, ya memang mati. Tapi kan, saya kan bukan hanya fisik saya kan. Dan saya, kalau fisik saya mati, karena fisik saya sudah nggak mampu mengemban spiritual saya lagi, ya saya kan akan terus hidup dong. Tapi bukan yang fisik mati. Jadi ending mati itu kan hanya untuk fisik. Sebagaimana kita di alam rahim, kita punya ending. Ending dari alam rahim kita ya kita lahir ke dunia. Tapi bukan berarti kita mati dari alam rahim kemudian saya menjadi mati. Enggak dong. Saya hidup di dunia yang lebih kompleks. Nah nanti kalau saya di dunia ini juga mati, saya juga akan lahir ke alam yang lebih kompleks lagi. Nah, mungkin di sini yang perlu agak dicermati adalah pertanyaan, apakah mati itu? Sebenarnya yang saya tahu mati itu sebuah fasilitas untuk memutasikan seseorang dari alam satu ke alam yang lebih depan. Kita pernah dari alam rahim dan kita pernah mati di alam rahim. Tapi bukan berarti kemudian hilang dan selesai. Karena mati dari alam rahim itu kita lanjut ke proses ke alam dunia, lahir di alam dunia. Nanti dari alam dunia kita juga akan mati dari alam dunia. Mati bagian kita tertentu, bukan saya seutuhnya mati, tidak. Bahkan saya akan hidup yang lebih hakiki lagi di alam berikutnya. Saya mati dari dunia, tapi saya lahir ke alam yang lebih tinggi. Kayaknya begitu Mas Lili. Jadi justru semua tingkatan-tingkatan kelanjutan alam itu juga sebagai sarana untuk menyempurnakan kita. Makanya bahwa saya lebih meyakini bahwa kesempurnaan itu ada di sono, di depan.
Sekarang belum. Dan semua fungsi-fungsi seluruh diciptakan yang ada dalam diri kita, yang ada di luar diri kita, yang lahiriah, yang batiniah, itu semua disaranakan agar kita semakin memproses diri dan juga diproses ke arah yang terus lebih sempurna. Kita juga akan difasilitasi dengan tingkatan alam yang berbeda. Tadinya alam rahim, kemudian alam dunia, nanti akan ada alam berikutnya yang fasilitasnya tentunya lebih dalam rangka menyempurnakan kita. Nah, kapan tercapainya kesempurnaan itu? Ya, sepanjang yang saya tahu kesempurnaan itu nggak terbatas toh. Karena yang kesempurnaan itu pusatnya ada Allah, pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Jadi kalau kesempurnaan itu terbatas, itu ada endingnya. Saya lebih meyakini bahwa kesempurnaan itu tidak ada endingnya. Kalau saya ubah bahasanya, kebahagiaan itu tidak ada endingnya. Kita sudah bahagia. Nanti kalau kita memenuhi syarat, tambah bahagia lagi. Tambah bahagia lagi. Dan terus. Asal kita mau berproses terus. Gitu kan? Dan kan kita proses tidak hanya di dunia ini saja kan. Di alam rahim kita diproses tanpa kehendak bebas. Di sini kita diproses dengan kehendak bebas, tapi dengan ilmu yang harus belajar. Nanti di alam berikutnya setelah saya mati dari alam dunia dan saya hidup di alam yang lebih tinggi, alam barzah, seluruh tabir ilmu akan disingkap sehingga kita akan tahu mana yang benar-benar benar dan mana yang benar-benar tidak benar. Mana yang bisa benar-benar menyempurnakan saya dan mana yang hanya sekedar fata morgana. Mana akibat dari ini dan mana akibat dari itu. Secara persis kita akan dikasih ilmunya itu. Sehingga sepanjang yang saya tahu setelah kita di sana seluruh hijab-hijab tentang kebodohan sudah disingkap sehingga kita sadar betul siapa saya, siapa dia, saya harus bagaimana, dan dia menerima akibat-akibat logis pada saat dia masih ada di dunia dan menggunakan hak bebasnya. Jadi kembali ke permasalahan, titik permasalahan yang diangkat oleh Mas Lili adalah apakah mati itu? Kalau mati itu disebut ending, saya pikir mati yang mana? Apa mati yang dari alam rahim atau mati dari alam dunia ke alam barzah? Atau mati yang mana? Nah, padahal mati itu fasilitas untuk kita dimutasikan ke alam yang lebih tinggi, itu yang saya pahami. Jadi mati itu satu istilah saja, perpindahan seseorang dari alam satu ke alam lain, dan itu sebuah fasilitas. Sayangnya saya mengalami banyak lama sekali karena saya dilingkupi loh informasi-informasi tentang mati ini yang lebih banyak menjadi menakutkan. Jadi akhirnya saya ngeri dengan mati, takut dengan mati gitu kan. Tapi setelah kemudian berproses tambah pembelajaran, ternyata mati itu suatu fasilitas yang luar biasa. Kalau saya tidak dikasih mati, saya hanya di alam rahim saja, nggak pernah dilahirkan ke alam dunia. Dan kalau saya di dunia ini tidak pernah mati, saya tidak akan mendapatkan fasilitas, yang fasilitas itu luar biasa, yang disebut disingkapnya hijab-hijab yang mendindingi kita sehingga kita sulit untuk berproses dan bodoh gitu kan. Makanya karena sebegitu indahnya fasilitas di balik kematian itu sampai kita diperintah, kalau kamu bisa dengan ikhtiarmu itu jagoan deh, kalau bisa mati sebelum mati gitu sih kayaknya. Nah mungkin di masalah mati itulah yang menjadi titik kunci dalam permasalahan yang diangkat oleh Mas Lili Biji Bitung. Jadi apakah mati itu sebuah ending? Ya, sepanjang yang saya tahu bukan. Mati adalah satu fase untuk kita maju ke alam yang lebih depan. Begitu kayaknya Mas Lili, mohon maaf kalau ada yang kurang pas apa yang saya pahami dan apa yang saya sharingkan. Saya kembali lagi ke Mbak
Sandy. Iya sih, mungkin kalau Pak Lili kurang puas minggu depan sharing lagi ya Siwo ya, boleh ya? Boleh dong. Oke Siwo, sekarang SMS atau telepon nih Siwo? Telepon dulu lah. Telepon dulu, oke. 6332705. Gimana kabarnya Mas Sen nih? Belum sampai tuh Siwo. Belum sampai. Terjebak macet sepertinya. Ya, Ramako, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Hajirin Pak Hajirin di mana? di Tangerang. Oke, silakan dengan Siwo Pak Hajirin. Iya, halo Siwa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih masalah alam kubur, alam barzah ya. Ini di alam barzah kita masih bisa berproses apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan di alam barzah itu kira-kira seperti apa? Yang selanjutnya, boleh nggak kita mempercepat proses kita itu dengan membunuh fisik kita gitu kan? Gimana, bisa diulang terakhir? Boleh nggak kita agar kita cepat berproses itu, kita membunuh diri fisik kita agar cepat mutasi ke alam barzah gitu. Gitu aja Siwo, terima kasih. Oke, ya. Siwo, 3 pertanyaan Siwo. Cukup ya Siwo ya. Oke. Saya Monggo lagi Siwo. ya Mbak Sandy. Iya, monggo. Mas Hajirin di Tangerang, terima kasih. Beliau melanjutkan tentang tadi masalah yang diangkat oleh Mas Lili. Apakah di alam sono itu kita masih bisa berproses? Loh, ya kan kita dengan seluruh sarana yang ada, yang lahiriah maupun batiniah, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang sudah kita tahu ataupun belum, semuanya adalah fasilitas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensupport penyempurnaan diri kita dalam berproses. Nah, kita memang punya kehendak bebas ya, jadi boleh pilih karena kita memang masih di ruang bebas pilih. Ya kalau salah pilih ya tanggung sendiri resikonya. Kalau kita mengambil alternatif, toh kita bisa milih alternatif yang baik atau yang buruk. Nah, itu diserahkan kepada kita, tapi akibat logisnya akan terbawa. Kita berproses. Nah, setelah kita mutasi di alam barzah, apakah masih ada proses? Iya dong. Karena Allah maha pemproses, dan Allah kan nggak pernah berhenti, nggak pernah ada istilah pensiun kan buat Allah. Allah selalu maha pengasih, selalu maha penyayang, selalu maha pemberi, dan selalu maha memproses, maha pendidik, maha memfasilitasi kita untuk selalu berproses lebih sempurna. Nah, di alam berikutnya juga dong ada proses-proses. Nah, bagaimanakah proses? Ya masing-masing sesuai kapasitasnya. Seperti di sini juga kan, kita juga diproses sesuai kapasitasnya. Orang yang dia ikhtiarnya serius dengan ikhlas, ya dia akan mendapatkan fasilitas lebih. Ada orang yang tampaknya serius, tapi dia ternyata riya, hanya dalam rangka untuk membangun harga diri, membangun egoisme, membangun citra, gengsi, dan seterusnya. Ya tentu fasilitasnya berbeda dong dengan orang yang dia semata-mata dia beribadah dan menghamba kepada Allah, itu kan. Dia lebih mengesampingkan harga dirinya, dia lebih mengesampingkan citra-citra sosial dan sebagainya, dia lebih mengedepankan citra dirinya di hadapan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tentu fasilitasnya berbeda, tapi semua tetap ada di dalam rangka proses itu, dan Allah selalu memberikan fasilitas kepada kita semua manusia untuk selalu ditarik, disupport, didorong untuk semakin berproses ke depan. Nah, alam barzah dan alam yang lain itu juga fasilitas-fasilitas dalam rangka maha kasih sayangnya dan maha mendidiknya dan maha memprosesnya. Itu deh kayaknya yang saya tahu. Jadi kita pernah berproses di alam rahim, kita juga berproses di alam dunia. Kita akan melanjutkan dong prosesnya di alam barzah sesuai dengan akibat logisnya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kemudian ke berikutnya, kehidupan di alam barzah itu seperti apa? Gini aja yang enak, langsung kita praktisnya aja. Kita kencan yuk di perempatan nanti setelah kita sampai di kota barzah ya. Seperti apa saya belum tahu maksudnya gitu.
saya kan belum pernah mati dan saya belum bisa mati sebelum mati, sehingga saya belum bisa pesiar ke sana, jadi saya nggak ngerti tentang bagaimana kehidupan di sana. Ya globalnya aja bahwa di sana ada alam yang lebih besar, sering juga disebut sebagai alam kubro, alam kubur, alam yang lebih besar. Kita pernah kan hidup di alam rahim, dan alam rahim itu dari sana kita mutasi alam dunia. Bayangkan, kita tadinya hidup di alam rahim, kemudian hidup di alam dunia. Alam rahim itu adanya di alam dunia. Jadi alam di depan alam rahim itu ada alam yang luar biasa luasnya kalau dibandingkan alam rahim. Saya sering mengimajinirkan alam barzah itu seperti itu. Saya akan lahir ke alam, saya bayangkan sekarang ini alam rahim, dan alam barzah itu alam yang berikutnya. Jauh lebih luas, jauh lebih spektakuler, tentu dengan hukum masing-masingnya, dengan juga relevansi masing-masingnya. Tapi secara global saya memahami bahwa di sana alam yang jauh lebih tertib. Kenapa? Ya karena semua manusia sudah disingkap kebodohannya, sehingga dia ngerti deh kalau saya menghendaki ini sangat tidak relevan karena nggak pas dengan saya, gitu kan. Seperti kalau kita tahu persis bahwa ini setrum, kita nggak akan nyentuh deh, gitu kan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak mengerti yang detail-detail. Kemudian, bolehkah saya mempercepat untuk menerima fasilitas itu agar bisa segera dimutasi dengan cara bunuh diri? Boleh. Syaratnya niat bunuh diri itu harus benar dan caranya juga harus benar. Antara lain, cara yang benar itu, niat yang benar, bunuh diri memang tidak betul-betul manakala dia sudah mengerti mana sebab yang mendatangi saya, yang sebab kematian itu akan mengakibatkan ajal saya yang disebut sebagai ajal yang musamma, ajal yang terbaik. Dan sepanjang yang saya tahu, ajal musamma itu, kita kan untuk mati itu bisa berjuta sebab kan. Jadi sebab-sebab kematian kan sudah sering mendatangi kita. Ya kan, kita sering kan menghindar dari sebab-sebab kematian. Waktu kita sedang nyebrang mau ketabrak bus, itu salah satu sebab kematian. Akhirnya kita menghindar. Kita menghindar dari sebab kematian. Nah, dari sekian ribu, mungkin sekian juta sebab-sebab kematian yang kita tahu ataupun tidak itu, ada salah satu sebab kematian yang itu akan membawa kematian seseorang itu pada puncak kematian terbaik. Itu disebut sebagai ajal yang musamma, bukan ajal biasa. Nah, kalau kita bisa mengerti itu, maka kita pasti menjemput sebab itu. Nah, maka matinya orang-orang suci itu selalu begitu. Beliau tahu bahwa ini sebab ini kalau saya biarkan datang, saya akan mati. Bahkan biasanya orang-orang yang sudah mengerti di mana titik ajal musamanya, bukan hanya dia menunggu, dia menjemput sebab itu. Sehingga orang yang menjemput sebab kematian itu kan sering disebut dengan bunuh diri. Ya. Nah, cuma bunuh diri itu ada dua, ada bunuh diri yang baik, ada bunuh diri yang buruk. Kalau bunuh dirinya itu karena stres, banyak hutang, ditinggalin pacar, karena macam-macam, dan dia mau lari dari tanggung jawab, dan seterusnya, karena dia malu dengan masyarakat, dan seterusnya, itu namanya sebab yang buruk, ajal yang buruk, mutasi yang buruk. Ya, akibatnya tahu sendiri. Ya. Kenapa dia disebut bunuh diri? Ya, karena dia menjemput sebab kematian. Lazimnya secara umum kita kan selalu menghindar dari kematian toh. Tetapi ada bunuh diri yang baik. Semua definisinya bunuh diri adalah manakala kita menjemput sebab kematian. Manakala kita mengambil sebab kematian dengan sadar. Itu disebut bunuh diri. Kan di masyarakat lazim disebut seperti itu. Orang
bunuh diri itu nyengaja ngambil sebab biar dia mati. Nah, semua orang suci itu begitu. Semua orang suci yang dia sudah mengerti titik ajal musamanya, apakah sebab yang bisa membawa saya kepada kematian terbaik saya, dia selalu menjemput sebab itu. Maka itu juga disebut bunuh diri juga. Cuma sangat berbeda, tujuan bunuh dirinya beda, niat bunuh dirinya beda, cara bunuh dirinya berbeda. Nah, kalau kita bisa mati sebelum mati sehingga semua semua misteri bisa tersingkap, kita kan bisa mengerti di mana titik ajal musamma saya. Nah, ambil saja titik itu, yaitu di masyarakat lazim orang yang mengambil sebab kematian itu disebut bunuh diri. Tapi bunuh diri yang baik, bolehkah seperti itu? Boleh. Ya, seperti itu. Atau kalau secara tidak presisi, ya, tidak persis gitu, itu orang yang dia berjihad di dunia kebenaran, dia menyiapkan mati di situ. Nah, itu kan dia sudah mendekat kepada sebab kematian. Ya, jihad itu tidak mesti perang ya. Jihad juga dalam bisnis juga ada jihad, dalam keluarga ada jihad. Ya, dalam kehidupan ini penuh dengan jihad dengan segala tingkatan jihadnya. Kita ambil misalnya jihad dalam makna vital, perang. Tentu perang yang memenuhi syarat, ini disebut dengan perang suci. Karena ada juga kan aturan ilahiyah yang mengatur masalah perang. Bagaimana perang itu fikih tentang peperangan misalnya kan ada. Nah, kalau seseorang masuk dan berangkat dari rumah berangkat, sudah pamitan keluarganya, pamitan istri anaknya bahwa saya akan perang di jalan suci, gitu. Itu kan dia sudah menyiapkan diri untuk mati. Tapi mati yang baik. Cuma masih sangat global. Apakah saya nanti di sana mati atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi paling tidak sudah mendekatkan diri kepada sebab-sebab kematian. Di mana? Perang. Karena resiko perang itu adalah mati. Ya, orang yang seperti itu secara tidak langsung juga dia menjemput sebab kematian namanya. Cuma secara tidak langsung, tidak seperti yang tadi. Sehingga orang yang maju ke medan perang tidak bisa disebut bunuh diri karena sebab yang dia ambil tidak langsung. Tetapi dia mendekati kepada hal yang sering disebut dengan bunuh diri. Kan dia ngambil mendekati sebab-sebab kematian. Ya, secara logis sebab kematian itu lebih jelas ada di dalam perang daripada di rumah. Meskipun kan karena kita tidak mengerti. Meskipun bisa jadi tidak begitu. Bisa jadi sebab kematian justru di rumah, bukan di medan perang. Itulah misalnya. Tapi dalam kerangka yang lazim, yang umum, itu sebab kematian itu akan lebih dekat manakala di medan perang daripada yang tidak di medan perang. Itu kan juga mendekati sebab kematian. Kalau bunuh diri didefinisikan sebagai seseorang yang mengambil sebab kematian sehingga dirinya mati oleh sebab yang diambil itu, maka secara tidak langsung orang yang pergi ke medan jihad itu dia juga mendekati sebab kematian dan secara tidak langsung juga bisa disebut sebagai bunuh diri. Cuma istilah ini tidak lazim di masyarakat. Tapi kalau kita mau kaji secara logis, ya begitu kayaknya sepanjang yang saya mampu memahaminya. Ya, jadi kalau yang sudah ada di masyarakat kan bunuh diri itu selalu saja buruk kan? Ya karena memang kebanyakan orang yang bunuh diri itu karena hal-hal yang buruk dan dengan cara-cara yang sangat buruk gitu kan. Meskipun demikian, ya kalau kita mau mengkaji tentang masalah ini, ya kita jangan hanya pakai istilah yang di masyarakat dong. Coba kita selami, kita kaji yang lebih serius. Karena begini, orang-orang suci yang sudah mengerti di mana ajal musamanya itu, dia juga selalu mengambil sebab kematiannya. Dia tidak menghindar. Apalagi menghindar, dia justru rindu dengan sebab itu. Dia justru bukan sekedar menunggu, dia jemput gitu. Ada satu kisah yang menarik, misalnya, kayaknya ini sangat muktabar cerita ini, karena banyak di kitab-kitab sejarah.
suatu saat Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa kerinduanku kepada maut itu berlipat kali lebih besar dibandingkan kerinduan seorang bayi terhadap ASI ibunya. Bayangkan, dan itu tidak mungkin kecuali bagi orang yang sudah mengerti ajal musamanya. Bagi orang yang belum mengerti ajal musamanya, ya dia selalu menghindari kematian toh. Apalagi sudah didoktrin oleh informasi sosial yang mendoktrin bahwa kematian itu buruk, kematian itu sebuah musibah, kematian itu harus ditangisi, nggak pantas kalau tidak ditangisi dan seterusnya, kematian itu sebuah duka cita dan sebetulnya dan seterusnya. Ya akhirnya semua orang tergiring untuk menghindari kematian karena kematian sudah dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, buruk, menakutkan, ya sehingga harus dihindari, gitu kan? Kalau perlu saya bisa hidup selamanya dan tidak pakai mati deh, langsung aja masuk surga. Mungkin idealnya begitu sih. Padahal ya sepanjang kajian-kajian saya berikutnya bahwa mati itu sebuah kasih sayang Allah, mati adalah sebuah fasilitas, mati menurut saya nggak pantas deh mati ditangisi, mati perlu disyukuri ya, kecuali kita bicara dari egoisme bahwa saya berpisah dari orang yang saya cintai lain. Tapi kalau kita coba menggunakan perspektif tauhid, kematian adalah sesuatu yang layak disambut dengan senyuman, sebagaimana manakala anak-anak kita mati dari alam rahim dan dia lahir ke alam dunia, toh juga kita sambut dengan senyuman. Ya, garis besarnya kayaknya kayak begitu. Dan tentu ini pasti yang bikin Mas Hajirin tidak puas. Nanti bisa dilanjut di lain waktu. Saya kembali dulu ke Mbak Sandy ini. Iya Siwo, dan akhirnya Kak Indra sudah datang Siwo. Nah tuh, bawa kopi nggak tanya? Kok keasikan dia sama Sandy ya? Bisa begitu Mbak. Beda suaranya kata Kak Indra Iya. Siwo. Jadi lebih ini polite Mbah di udara ya kalau sama Sandy. Dia kan pakai gaya segala. Oh gitu. Dibergaya-gayain gitu kan. Oke Siwo, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Siwo. Kita coba terima telepon lagi atau gimana Siwo? Kita punya waktu sekitar 6 menit. Celananya masih basah nggak? Apanya celananya? Kan kebanjiran. Wah, enggak lah Siwo. Mudah-mudahan enggak, insya Allah. Ya Siwo, gimana? Kita coba baca SMS karena kita waktunya tinggal 6 menit lagi. Iya, ngopi-ngopi lah. Ngopi-ngopi dulu ya. Iyalah. Oke, monggo Siwo. Aslinya itu lebih asik sama yang di depan daripada yang di belakang. Langsung aja ngopi-ngopi deh. Ngopi-ngopi ya. Oke Siwo, monggo Siwo, kita break dulu sini ya Siwo ya. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Majik Listener, saya Indra Samudra akan hadir lagi nanti di sesi berikutnya ya, dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya tadi. Nanti kita akan coba sharing lagi bersama Siwo Agus Hidayat. Juga bagi Anda para pendengar di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM atau Indovision channel 204 di seluruh Nusantara, dan yang bisa streaming di www.ramakofm.com, juga bisa menggunakan fasilitas telepon kami nanti di 6332705 dan di 6332706, atau juga di SMS Ramako di 0818801058. Beberapa menit ke depan saya akan undur diri saat kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Live streaming on www.ramakofm.com, supported by internet provider Central Online. Ramako Magic.